BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda. Selamat datang di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korpu. Sahabat pembelajar, episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sebagian besar masa kerjanya di BPK itu di wilayah Indonesia bagian timur. Kalau sudah mendengar kata penempatan, mutasi, yang terpikir di kita, sahabat pembelajar, panik duluan. Pertama karena ya jauh dari keluarga, berbeda latar belakang, kekhawatiran kesehatan dan pendidikan, dan kultur budaya. Nah, episode kali ini kita pengen tahu, kita ingin belajar, kita pengen menggali dari orang yang expert, yang sudah 16 tahun di perwakilan Indonesia bagian timur. Bagaimana cara dia berkomunikasi baik eksternal, internal, bagaimana cara dia memanage stres, bagaimana cara dia memanage konflik di lingkungan kerja. Baik, kita panggil saja narasumber kita, Pak Ali Wardana. Selamat pagi, Pak Ali. Pagi. Selamat Pak pagi menjelang siang. Selamat pagi. Gimana? Kayaknya saya lebih enak kalau manggilnya Bang Ali ini. Lebih familiar. Bang ya. Ali ini ya karena orang Medan ya saya panggilnya Bang gitu. Iya Bang ya. Sehat Bang? Sehat. Iya. Abang udah balik Jakarta. Ya. Kalau ngeliat dari mukanya kayaknya udah lebih segar atau sama aja Bang? Ya? Sama aja. Mau di Jakarta, di timur itu tetap segar ya Bang? Problemnya tetap ada. Iya. Saya mengenal Bang Ali ini udah lama Bang. Udah sejak pertama 2007. kali saya mengenal namanya pemeriksaan. Ya. Itu mungkin Bang Ali inget. Kita satu tim di pemeriksaan UGM, Bang Ali ingat itu? Saya lupa waktu itu ketua timnya Pak Rinsan Panjaitan, almarhum. Pak Rinsan Panjaitan, almarhum. Nah, Bang Ali itu mentor saya. Tahun 2003. Jadi pada saat itu kan karena pertama kali meriksa, ya Bang ya, kita yang baru selesai dari CPNS, itu mendengar Bang Ali itu orangnya yang galak gitu, suaranya kenceng, keras. Jadi kalau antara berteriak sama ngomong biasa itu kadang-kadang susah dibedakan. Antara marah sama tegas itu katanya susah dibedakan gitu loh Bang. Nah, persepsi awal saya pada saat itu tentang Bang Ali, yaitu tadi orang yang keras. Ternyata setelah saya ngikutin bagaimana caranya Bang Ali kerja, bagaimana Bang Ali mendidik kita lah, bagaimana menghadapi audit, bagaimana caranya meriksa. Coaching. Persepsi saya itu berubah. Bang Ali ternyata orang yang baik. Dia mau berbagi ilmu, dia mau berbagi pengalaman dia sebagai pemeriksa gitu loh. Gitu ya, benar nggak Bang ini Bang? Ini persepsi awal saya gitu loh Bang. Silahkan teman-teman menilai. Pada prinsipnya kita kan tidak boleh menilai diri kita sendiri. Betul Bang. Artinya dari teman-teman lah. Kita dulu Bang ya, yang anak-anak CPNS, PNS lah waktu itu. Baru tahun kedua. Pada saat mendengar namanya Pak Ali Wardana, ini sebenarnya pengen menanyakan ke Bang Ali ini langsung. Kenapa namanya Bang Ali itu mirip sekali sama Menteri zamannya Orde Baru, Menteri Bidang Ekonomi, Profesor Dr. Ali Wardana. Gitu. Pertama Orde Baru. Iya. Apakah ini hanya kemiripan saja Bang, ataukah ada harapan dari orang tua Bang pada saat itu biar nantinya Bang Ali besar akan sama seperti Profesor Dr. Ali Wardana. Ini gimana Bang? Atau cuma kemiripan saja? Ahli ekonomi ya. Iya. Jadi menurut orang tua, kalau nanti saya bercerita, memang Profesor Dr. Ali Wardana yang memberikan nama saya tahun 69. Oh gitu? Ya, jadi ayah saya waktu itu umurnya baru 27 tahun. Pada saat itu Prof. Ali Wardana itu tugas ke Sumatera Utara, dalam hal ini di kota Medan. Beliau itu meresmikan PDAM Tirta Nadi Sunggal Kota Medan. Salah satu PDAM yang peninggalan zaman Belanda, kemudian dimodernisasi menjadi milik pemerintah kota. Waktu itu namanya Kota Madia ya, Kota Madia tingkat 2.
Jadi pada saat itu ayah saya memang bekerja di Departemen Keuangan, tepatnya di Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Diponegoro, Gedung Keuangan Diponegoro di Medan. Iya, iya. Pada saat kedatangan menteri pada saat itu, ayah saya adalah sebagai asisten pribadi selama berada di Sumatera Utara. Jadi waktu itu beliau mendampingi mulai dari kedatangan dari Polonia Medan, penerbangan Jakarta dari pagi sampai 24 jam itu tidak lepas. Dan waktu itu beliau nginapnya di Hotel Dharma Deli Medan. Itu hotel tahun-tahun 69 yang hotel-hotel peninggalan Belanda dulu. Nah kemudian waktu itu ayah saya ya katakanlah dia baru bekerja 4 tahun, masih cukup sungkan dengan atasan dan pimpinan, minta izin di jam 1 malam ngetok kamar beliau bahwa saya izin Pak Menteri, istri saya mau melahirkan. Ceritanya begitu. Kemudian saya melahirkannya itu malam Kamis hari Rebo, malam Rebo hari Selasa malam Rebo dini hari 2:30. Iya, iya. Ini menurut cerita ibu sama ayah saya ya. Kita kan tidak bisa historikalnya begitu. Kalau Abang Ali pada saat itu juga bercerita kan agak aneh jadinya, Bang. Ya. Jadi saya kelahiran 19 Februari 1969, tepatnya 52 tahun yang lalu lebih ya. Menjelang 53. Jadi di situ Pak Menteri mengizinkan, malah dia malah marah. Jadi waktu itu kan bisa dikatakan profesor menteri-menteri itu didikan luar negeri, didikan Belanda ya, dengan bahasa Belandanya, wah kok kamu bisa mau didampingi padahal kamu dalam keadaan kritis, istrimu lagi melahirkan. Jadi waktu itu Pak Ali Wardana, sudah tinggalkan saya, nanti biar dicarikan pengganti untuk mendampingi saya. Nah, kemudian ayah saya sempat mencium tangan beliau. Terima kasih Pak Menteri, saya izin. Pas begitu keluar mau masuk ke lift, dipanggil lagi. Kamu sini dulu. Nanti kasih nama saya. Dibilang begitu. Makanya nama saya Ali Wardana. Jadi berarti bukan minta itu Bang, dikasih gitu. Ya artinya ya kita tidak bisa menyaingi, sampai sekarang kita juga sudah begini, sudah bersyukurlah ya. Artinya beliau, jadi beliau langsung ayah saya, siap Pak Menteri. Saya dilahirkan oleh ibu 2:30 dini hari. Waktu itu namanya di Rumah Sakit Elizabeth di Medan. Dalam Imam Bonjol itu pun dulu rumah sakitnya peninggalan semua. Dokternya pun waktu itu orangnya orang Belanda, namanya dokter bohong. Namanya dokter bohong gitu. Jadi dia menikah dengan orang Sumatera Utara, dia asli orang Belanda. Dan menurut ibu saya sebetulnya lebih 9 bulan. Hampir 10 bulan lebih, hampir menuju 11 bulan. Jadi dalam siklus kandungannya. Pada saat itu ilmu kedokteran mungkin belum begitu ini. Dokter-dokter kita juga masih zaman-zaman peninggalan ya kan. Kemudian dalam keadaan normal, sehat. Makanya langsung pada saat itu diberikan nama saya. Pada zaman itu belum ada akte catatan kelahiran, akte kelahiran dan lain sebagainya. Jadi saya masih punya satu seperti postcard foto. Di situ dikasih nama saya Ali Wardana. Apa namanya itu dulu? 19 postcard waktu itu hanya surat lahir dari rumah sakit. Jadi Rumah Sakit Elizabeth menerangkan kelahiran atas nama ini. Karena istilah Medan dulu dikasih nama Ucok ya. Ucok. Baru nanti dikasih nama Ali Wardana. Kenapa saya yakin bahwa beliau yang memberikan nama saya? Karena nama saya itu Wardana, bukan pakai dana langsung, tapi DH. Wardahana. Jadi masih menggunakan ejaan lama yang saya gunakan sekarang. Dan kalau saya tanda tangan saya itu persis mirip dengan tanda tangan beliau. Itu memang sengaja? Loh enggak, secara spontan kita saja. Ya. Itu kira-kira cerita sedikit. Ya, berarti kan istilahnya Bang Ali itu mendapatkan nama itu yang langsung memang dari tokohnya gitu loh. Iya, bukan minta-minta tapi dikasih. Dalam posisi ayah saya hanya mendampingi sebagai ajudan asisten pribadi pada saat beliau bertugas 1-2 hari di sana. Hanya kebetulan.
Bang Ali itu kan di BPK sudah 27 tahun nih. Hampir 28 Hampir ya, 28 kurang 3 tahun. bulan ya. 1 Maret 2022, 28 Tadi tahun. kan prolog awal kan saya sampaikan bahwa 16 tahun diantaranya, Ya. 16 tahun dari 28 itu ya Mendat- sekitar 60%, 70% gitu Bang. Ya, jabatan struktural. Itu struktural di wilayah Indonesia Timur. Ya. Ini Bang Ali koreksi. Saya ingat karena dulu kan kita pernah satu sub. Ya. Bang Ali pertama kali itu di Sulawesi Selatan. Iya, Dari Sulawesi Selatan terus Pemekaran Sulawesi perwakilan Tenggara. Pemekaran Sulawesi Tenggara. Iya, Sulawesi Tenggara di Kendari. Dari Sulawesi Tenggara ke Sulawesi Manado, Utara, Sulawesi Manado, Utara. iya. Dari Sulawesi Utara menjadi tetap kasub NTT. juga di NTT, Nusa NTT Tenggara 1, Timur. iya, NTT 2. Dari Nusa Tenggara Timur ke Kalimantan. Palangkaraya. Kalimantan Tengah. Terakhir disuruh orang balik lagi ke Sulawesi, Sulawesi, Bang. Mamuju. Sulawesi Barat di Mamuju. Iya. Pada saat gempa Abang ada di sana berarti kan? Iya. Ya. Kita menyaksikan lah. Ya, Bang. Dan- Jadi gini, teman-teman sobat pembelajar itu kan pengen tahu ini, Bang, bagaimana sih cara Bang Ali itu beradaptasi gitu loh dengan tempat-tempat. Ya itu pasti kultur budayanya berbeda gitu, Pasti Bang. ya, pasti berbeda. Kita pengen dapet nih triknya Ya. dari Bang Ali seperti apa caranya beradaptasi di 6 tempat yang berbeda-beda gitu loh, Bang. Ya, makasih. Ya. Jadi kebiasaan saya itu begitu saya sudah mendapat SK, entah itu promosi atau mutasi, pertama yang saya lakukan itu adalah saya ke toko buku, ke Gramedia. Oh iya iya. Ya, dengan modal 30.000 yang saya beli itu hanya 2. Satu itu adalah peta wilayah yang akan saya kunjungi. Betul. Satu lagi adalah buku masalah kultur maupun budaya di setempat. Wah, ini mantap ini. Jadi dari sisi pemahaman bisnis entitasnya itu kultur dulu baru kita nanti bicara teknis. Jadi dari situ saya langsung bisa paham jarak dari homebase saya, jarak dari kantor pusat, kemudian tantangan geografis yang akan saya hadapi, kemudian bagaimana kita melaksanakan pekerjaan nanti bisa efektif dan efisien sesuai dengan tugas pokok fungsi di dalam menduduki jabatan struktural yang di SK-kan oleh Pak Sekjen. Jadi itu kiat saya. Saya kira teman-teman yang lain juga punya anu sendirilah ya, punya kiat-kiat sendiri. Tapi saya 2 itu yang saya lakukan. Langsung saya ke Gramedia, langsung saya buka peta. Jadi paling tidak saya langsung punya wawasan. Wah ini nanti tantangannya apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa, kemudian peluang yang akan kita dapatkan di situ apa. Ya mohon maaf, sama ancaman-ancaman apa yang akan kita hadapi. Misalnya geografis daerahnya daerah patahan, sudah pasti ya kan. NTT dengan Sulbar itu, kalau NTT itu tuh koro Australia ya, patahan Australia dia lewat. Kalau Sulbar itu dari Koro Palu, Sulawesi Tengah. Jadi lingkar patah itu dari sisi geografis lah. Tapi kalau dari yang lain, transport ya, penerbangannya gimana, transitnya gimana, daratnya gimana, kemudian ke entitas jaraknya berapa, itu sudah kita petakan. Karena pada saat itu posisinya Kasupot ya. Iya. Selain peta, apa lagi Bang tadi? Saya pernah dengar katanya Abang tuh sering beli buku antropologi gitu. Semacam sama belajar-belajar. Bukan antropologi lah artinya buku yang terkait dengan hubungan budaya yang ada di daerah. Mesti misalnya kalau NTT dia itu istilahnya itu ada Flobamora. Jadi di NTT itu ada 4 suku. Flores itu suku sendiri, Sumba itu suku sendiri, kota Pulau Kupang itu juga tersendiri ya. Kemudian suku Alor. Jadi Flobamora, Flores, Sumba, Rote sama Alor, singkatannya gitu. Begitu juga Sulawesi Barat. Sulawesi Barat itu dominan di situ suku Mandar. Suku Mandar berbeda dengan suku Makassar dengan suku Bugis. Ada beberapa penyesuaian seperti kita di sini Jawa dengan Sunda, tapi ada beberapa lain budaya itu saya pelajari. Dan kalau istilah kita di pasaran itu ya, saya mempelajari juga dengan istilah-istilah dialek bahasa mereka sama bahasa prokem mereka. Bahasa prokem itu kan kalau di Betawi kita lugue ya kan. Iya. Kalau di Banjar kita bicara Kalimantan tuh pian sama ulun. Jadi saya berusaha dengan bahasa-bahasa begitu untuk
mengakrabkan diri biar kepada entitas. lebih dekat gitu ya, Iya, Pak, lebih dekat. Nah, di situ juga kita tahu bahwa ada beberapa suku, misalnya di Sulawesi itu ada suku Kaili, ada suku Tomea, yang dulu itu asing bagi saya, karena saya lahir di Sumatera Utara. Tahunya hanya orang Batak, orang Aceh, sama orang Palembang atau gimana. Ternyata ada Kaili, ada suku Tomea, Binongko, itu kira-kira gitu. Itu dia. Jadi artinya dari situ langsung kita memahami lah, segala aspek kita memahami. Prinsipnya kita pasti tahu di situ kita akan melakukan apa, tapi dari sisi kelemahan ini gimana, itu nanti ada solusinya. Itu secara spontanitas berjalan. Nah, hal-hal yang seperti ini Bang Ali terapkan nggak ke staf-stafnya Bang Ali, biar nanti biasanya dalam pemeriksaan kan minimal komunikasinya mereka ke audit itu kan lebih nyambung gitu loh. Ya, jadi gini, di era sebelum tahun 2010 ke bawah, di angkatan teman-teman yang angkatan 2006, 2007, 2008, tentu saya kadang-kadang membagi klasterisasi juga staf-staf itu. Artinya yang masih kurang 5 tahun dengan yang sudah lebih 5 tahun. Nah, jadi kalau yang lebih 5 tahun itu saya lebih kepada bicara pengalaman saya selama jadi pegawai, yang mungkin dari sisi baiknya bisa mereka adopsi. Karena pada prinsipnya kan dengan dipindah ke timur itu mereka selalu image-nya lebih kepada hal-hal yang menakutkan. Baik dari sisi geografis, karakter masyarakat maupun tantangan kerjanya. Tapi saya langsung beritahu bahwa bekerja aja sesuai standar, kalau Anda punya keluarga, ya saya selalu dorong mereka sebetulnya bawa keluarga. Jadi sebetulnya keluarga itu bukan alasan lagi. Dari 18 wilayah perwakilan wilayah timur di bawah naungan AKN 6, hampir semua sebetulnya sudah nyaman bekerja. Dari infrastruktur juga selama dari tahun 2005 sampai dengan sekarang ini sudah jauh cukup baik wilayah timur. Entah itu sarana transport penerbangannya sebelum COVID ya, setelah COVID ini memang ya itulah, dalam siklus hidup itu ya kadang-kadang kita punya kekuatan, kita punya kelemahan. Mungkin pada saat ini kita dalam posisi lemah. Tidak ada yang pengalaman manusia siapapun terkait dengan COVID. Seluruh dunia ini nggak memandang bulu, kaya, miskin, raja atau kan. Nah ini kalau saya bicara yang sebelumnya itu, saya sendiri waktu itu ya mohon maaf, hampir 1 bulan 2 kali itu pasti saya selalu menggunakan pesawat udara untuk menghadiri beberapa tugas-tugas baik itu internal maupun ke kantor pusat. Nah, jadi teman-teman itu saya dorong aja. Dari pengalaman saya tularkan ke mereka. Satu dulu sebetulnya tadi ya, masalah keluarga. Keluarga itu sebenarnya bukan alasan lagi. Kalau bawa keluarga, apalagi pengantin baru, masih bekerja dia 2, 3, 4, 3 tahun gitu, itu cukup nyaman. Karena anak itu kan masih balita. Kalaupun di usia sekolah, sebetulnya wilayah timur itu sampai dengan SMP itu sudah nyaman, kecuali 3. Di mana itu 3 itu? Sulawesi Barat, Papua, Sulawesi Barat, Maluku Utara, ya kan, Maluku Utara. Satu lagi mungkin ya Papua Barat lah ya. Kalau Papua sudah bagus. Kita lihat tren IPK-nya saja, indeks pengembangan manusia dengan IPK sama IPM pendidikannya. Jadi 3 itu. Kenapa saya kata itu pun 3 itu kalau sampai kepada SMA. Sebetulnya kalau sampai dengan tahap SD sampai SMP sebetulnya sudah layak. Nah, kecuali 3 maksud saya ini sebetulnya kalau dia sampai dengan SMA, karena itu enggak ini. Kalau saya sendiri sebetulnya dari 16 tahun itu saya bawa keluarga itu selama 6 tahun. Jadi ada di 3 perwakilan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, sama Sulawesi Utara. Sampai anak saya tamat SD kelas 6. Nah, begitu ke NTT tahun 2010, ya memang bedalah NTT 2010 dengan Kupang dengan tahun 2021 di sini sekarang. Sangat beda. Waktu itu memang
saya lihat kondisinya masih infrastruktur masih kurang. Nah, itu kan jaraknya kan hampir 16 tahunan lah ya. Sekarang kan sudah bagus. Jadi teman-teman saya himbau untuk yang wilayah timur, bawa keluarga. Kalau dia pengantin baru, alangkah indahnya. Kalaupun dia masih menggunakan usia 1 tahun putrinya sampai dengan usia 5 tahun, itu nyaman. Baik kesehatan, pendidikan, tidak ada masalah. Jadi sebetulnya teman-teman menyiksa diri kalau nggak bawa keluarga. Karena saya mengalami bawa keluarga dengan mengalami tidak bawa keluarga. Jadi terbalik ya Bang, lebih baik membawa keluarga gitu. Iya, lebih baik. Jadi kalau gini ya, Pak, kalau di timur itu kan suka ada gempa dan lain sebagainya. Jangan dijadikan alasan. Di Aceh gempa, Jogja juga gempa kemarin. Semua pada gempa. Pada saat teman-teman saya waktu itu eksodus semua keluar, menghilangkan traumatiknya, hanya 6, 5, 7 hari saya langsung zoom untuk mereka suruh kembali ke semua. Saya kasih logika-logika. Karena ada yang orang Bengkulu kemarin, loh di Bengkulu juga daerah Patahan loh itu. Ngapain kamu lama-lama di Bengkulu? Harusnya kembali saja deh. Tapi itulah logika itu ya. Jadi intinya bawa keluarga. Hanya saja di dalam sistem kita, pengalaman saya ya terkait dengan mutasi dan lain sebagainya, ya saya tidak mengoreksi, kurang tegas dalam hal jangka waktu penempatan. Itu selama 26 tahun memang saya bekerja, itu memang sampai detik ini masih menjadi polemik. Contoh Ali Wardana ditempatkan di NTT Kupang. Nah, tentu andaikan elegannya kan saya bertanya kepada pimpinan, izin Pak, boleh saya tahu kira-kira saya di sana berapa tahun, supaya saya tahu mempersiapkan semuanya, baik internal maupun eksternal, termasuk bawa keluarga. Oh, kamu di sana maksimal 3 atau 4 tahun. Jadi kita sigap. Nah, selama ini saya lihat ada beberapa teman-teman atau kebijakan pimpinan dalam satu kantor perwakilan atau unit kerja kurang tegas dalam hal masa waktu, masa waktu kerja. Misalnya di Sulbar, misalnya Mamuju, orang kan pada nggak mau ke Mamuju kalau disuruh tunjuk. Tapi kamu ke sana 3 tahun kamu pasti pindah. Nah, jadi dia tahu mempersiapkan. Oh, kalau gitu saya bawa keluarga. Kalau gitu saya artinya cicilan, mohon maaf ya, cicilan rumah yang di sini saya pending dulu, ya kan? Atau misalnya nanti saya ngambil rumah di sana, ini yang saya jual. Ada beberapa teman saya setiap pindah itu menguntungkan, dia jual rumah, sana dia beli lagi. Ada jual rumah, dia beli lagi setiap pindah. Jadi semua ada win-win solusinya. Jadi dapat duit pindah terus gitu. Jadi ada plus minusnya. Jadi saran saya juga kepada pimpinan kita, karena dari dulu mohon maaf memang dari zaman saya juga CPNS, penempatan dalam satu unit kerja ini ada sih kadang-kadang tersirat tapi tidak tersurat. Jadi saya dulu pernah diwawancara pada saat saya waktu itu baru promosi menjadi kepala subauditorat di Sulawesi Tenggara di Kendari. Waktu itu saya kedatangan tim questionnya itu justru dari sini, dari Diklat. Waktu itu Mbak Yuda, mungkin dia sudah fungsional juga sekarang. Ya, Bu Yuda. Jadi saya sempat cerita-cerita pengalaman saya yang pernah saya baca, maturity model struktur organisasi yang sudah track recordnya sudah oke itu hanya satu memang di Republik kita ini, menurut saya ya, itu adalah di Departemen Keuangan, di mana di dalamnya itu ada meliputi Dirjen Pajak, Bea Cukai, anggaran dan lain sebagainya. Dan mohon maaf, mereka itu sampai ke kabupaten loh. Kita sebetulnya bersyukur di BPK ini dari ketentuan aturannya kan hanya 34 provinsi kan. Hanya sampai batas provinsi aja. Provinsi tidak, mereka itu sampai ke kabupaten loh. Tapi kan kalau kita tugas juga keliling kabupaten, Pak. Artinya kan temporary ya, surat tugas ya. Kalau mereka yang menetap kan, bawa barang kan kira-kira. Jadi beda. Jadi saya pernah pengalaman cerita-cerita dengan teman-teman di DepQ, termasuk karena orang tua saya juga dulu dari sana. Dan kami pun dulu mengalami sebagai anak orang Departemen Keuangan, ayah saya itu dulu 8 kali mutasi, dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi di Departemen Keuangan itu
ada satu hal dia tidak tersurat tapi tersirat. Dulu istilahnya itu rumus J istilahnya. Rumus rokok. Apa itu Jim 432 kan? Iya. Jadi Sumatera Jawa itu 4 tahun itu sudah nyata dan pasti. Sumatera Jawa ya, wilayah barat berarti kan. Wilayah tengah itu sudah pasti dia nyata dan pasti 3 tahun. Jadi kalau sudah masuk ke Baperjakat, dia nggak usah ditanya lagi. Dia sudah ketahuan bahwa dia sudah maksimal memang 3 tahun atau 4 tahun. Wilayah timur, WITA, ya kan, yang timur itu mulai dari dia Maluku sampai Papua, itu otomatis maksimal 2 tahun. Itu sudah artinya dalam perumusan Baperjakat mereka itu dia sudah paham itu. Dan jumlah mereka itu kan ratusan sekali mutasi, bukan hanya ya. Jadi maturity modelnya itu ya dari segi kekuatan organisasi itu sudah memang betul-betul handal. Nah, kayaknya kita sekarang masih cari bentuk terus. Kemarin saya baca-baca penerimaan CPNS yang tahun ini malah nanti akan dilakukan syaratnya satu lagi per regional. Regional itu contohnya Pak Sepri ya. Iya. Papua, Papua Barat, Maluku. NTT, NTB sama Bali. Ya. Jadi kalau dihitung 4 tahun, 4 kali 3, 12 tahun itu dia mutar di situ. Katanya ya, ini yang saya baca-baca dari Biro SDM ya. 12 tahun muter di situ. Iya, 12 tahun baru dia bisa kembali ke tempat kelahiran atau keinginan atau ke institusi. Dalam hal ini kita kantor pusat. Ya. Nah, itu pun saya kira bagus. Artinya sudah ada hal-hal yang bukan tersirat lagi, tapi sudah tersurat ya, artinya memang yang penting itu konsisten. Orang akan sedikit kalau itu nanti tidak konsisten gitu loh. Nah, jadi orang bisa memilih ya. Ya ke depan kita harapkan sudah lebih baik. Ya. Baik itu penempatan awal dengan yang mutasi yang saya katakan tadi. Jadi keengganan mereka kadang-kadang tidak ke timur itu sehubungan dengan itu tadi. Kami dipastikan berapa tahun, itu sering pertanyaan. Jadi itu yang berhubungan langsung dengan saya, dengan staf-staf teman-teman yang berhubungan dengan saya. Kemudian dari situ kan harusnya saya bisa mempersiapkan Pak, mempersiapkan secara keluarga gitu ya, cicilan rumah ya, ini kita harus nyata aja lah ya. Kemudian pengeluaran-pengeluaran saya yang lain Pak, ya memang ya saya selalu menghimbau ya, Anda janganlah memberikan suatu pengeluaran yang tidak sebanding dengan penerimaan Anda juga, yaitu kadang-kadang bagaimana saya mengeksplor ya, bagaimana mengeksplor. Tapi saya selama ini dari 12 tahun itu, yang pertama itu kalau saya bersentuhan lagi dengan suasana baru, teman-teman baru, staf-staf yang baru itu, ya mohon maaf, saya juga kadang-kadang kemampuan saya tidak begitu tidak begitu cukup ini. Pasti saya membutuhkan seseorang. Yang pertanyaan dulu saya tanya, Anda apakah saudara bekerja nyaman? Di situ jawabannya nanti 2, bisa ya, bisa tidak. Kalau dia bicara tidak, saya langsung beritahu, sekarang saya ikut deh, bagaimana saya mengikuti Anda untuk bekerja nyaman. Jadi saya kembalikan. Bentar, saya potong bentar Pak ya. Saya tuh waktu kapan ya, mungkin pada saat abang di wilayah Sulawesi, ya. Pada saat saya juga waktu di wilayah Indonesia Timur di ya. Papua, saya ingat quote-nya abang kayak gini, kalau kerja itu nyaman, ya. harus nyaman, harus nyaman, pulangnya juga harus nyaman gitu. Ya. Apakah ini sama bang? Sama, seperti begitu. Nanti endingnya ke situ. Jadi endingnya kalau mereka berpikir kalau kerja aku aman, ya kalaupun pulangnya juga harus. Iya. Harus bukan aman, nyaman. Betul sekali Mas Sepri. Jadi gini, waktu penempatan saya di Manado, paling jauh lah saya Manado, dan di NTT ya. Kalau ketidaknyamatan infrastruktur itu yang memang saya alami di Mamuju lah, karena dia juga provinsi pemekaran yang baru lebih kurang 14 tahun umur provinsinya, jadi masih tergantung Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah. Nah, itu teman-teman staf saya itu paling jauh itu ada yang pulang ke Medan. Jadi ada yang keluarganya di Medan, ada yang di Riau, ada yang di Padang, ada yang di Bengkulu. Jadi bayangkan dari kita jangan bicara Papua dulu lah sama Maluku. Dari Manado saja dia ke Padang, ke Medan itu pulang pergi hampir 6,5 juta.
pulang begitu pergi. Iya, begitu juga di NTT saya juga ketemu. Jadi hampir di daerah dua tempat ini saya ketemu dengan teman-teman yang pulangnya kemana? Ke Medan, ke Padang, Lampung. Kalau Jogja sama Surabaya sudah banyak lah, itu sudah anu ya. Paling timur lagi dia itu di ini ya, di Sulawesi Selatan, sama Samarinda pesawat. Jadi lurus naik ke atas. Kalau Manado turun naik lagi ke atas. Ya kira-kira kan gitu kontur geografis kita. Makanya saya selalu peta itu bagian daripada semacam ilusi saya untuk berlalu lintas, dia baik darat, laut maupun udara. Kemudian pertama dulu mereka berkeinginan janganlah terlalu lama, bisa kembali pulang. Nah rata-rata itu 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Syukur saya sudah mengalami di era tahun 2018 kesinilah ya, 3 tahun ini kita sudah dibagusin dengan model Zoom ya, kemudian kita dengan internet yang sudah oke dan lain sebagainya. Dan saya pastikan wilayah timur itu sekarang internet hampir sudah bagus, mungkin kecuali seperti di Papua gitu ya, Papua Barat. Tapi sampai dengan saya Maluku Utara, Manado, NTT pun itu sudah bagus. Karena tahun-tahun 2010 itu memang masih kendala. Salah satu rekomendasi di LHP kita pada saat itu memang banyak beberapa terkait dengan pemeriksaan kinerja maupun di PDTT terkait dengan masalah teknologi informasi, itu jadi temuan kita. Jadi sekarang kita dorong dulu beberapa kepala daerah itu untuk menyurati Telkomsel dan Indo sekarang yang satu lagi tuh provider yang satu lagi tuh ada yang sudah mengajukan menerima kerjasama dan itu sudah MOU. Ternyata hanya gampang kok itu, Pemda sediakan lahan aja. Jadi waktu saya di sana masih 1G, 2G lah ya. Sekarang sudah ada 3G, sudah ada 4G, bahkan sudah ada yang menjelang 5G ya, lagi mulai anu. Saya sekarang contoh saya di Kalteng itu dulu, Kabupaten Sukamara. Kabupaten Sukamara itu yang sudah mendekati Laut Jawa yang di bawah. Jadi memang agak sulit sih. Sekarang sudah bagus. Jadi yang dulu dia providernya hanya 1 repeater, sekarang sudah ada 4 sama 5 repeater. Jadi kecuali mungkin di beberapa. Jadi sebetulnya internet bukan masalah lagi sebetulnya sekarang. Nah itu dia. Jadi kembali ke yang tadi terkait dengan nyaman tidak nyaman, saya kembalikan ke dia. Kalau begitu bagaimana supaya Anda itu bekerja nyaman? Karena jangankan Anda situ siapa, saya sendiri, kita sudah sama-sama ditempatkan di sini. Tapi tools, tujuan manajemen itu harus tercapai. Goals-nya harus tercapai, ya kan? Span of control-nya jalan, IQ-nya tercapai. Di perwakilan tuh patokannya gampang kok, indikator kinerja utamanya yang penting bisa hijau, tercapai, selesai. Output pekerjaan juga saya kira dengan saya membalikkan mereka nyamannya begini, saya ikuti, alhamdulillah tercapai. Ada sih 1 orang yang tidak tercapai, itu kita kasihkan punishment. Makanya di situ kadang-kadang saya katakan tadi, saya itu sulit membedakan keras sama tegas. Kadang-kadang hal-hal tertentu kita harus tegas dong, masa namanya kita bekerja kan. Kan Anda yang saya manfaatkan kan hanya jam 7.30 sampai dengan 16.30. Selebihnya kan Anda tidak saya ganggu, kecuali ada yang urgent. Jadi kadang-kadang kalau kita hitung irama kerja kita ini kan ada yang pressure-nya tinggi, ada yang slow, ada yang rendah. Itu juga kita akan bagi-bagi. Nah, tapi hampir semua sebagian besar selesai. Itu yang khususnya itu untuk penyusunan LHP ya. Kalau mereka pada saat pemeriksaan terinci, ya itu selama 30 hari lah. Loh itu rigid dia di situ, itu saya lototin. Tidak akan, kecuali kalau ada yang urgent ya kita manusia. Dia kedukaan, ya kan, dia anaknya istri yang melahirkan, yaitu berdosa dong saya kalau saya ndak anu. Nah, tetapi saya tetap pernah terjadi tuh yang istrinya melahirkan, orang tuanya meninggal, mereka kedukaan, yaitu saya lapor dengan Pak Kalan, ya diberikan keputusan, kita langsung sikapin. Itu kita manusiawi lah. Tapi kalau pada saat kondisi normal, pada saat dia di lapangan ya tidak bisa macam-macam.
Ini kan pada saat temporari penyusunan LHP, kan kita rata-rata LHP itu kan maksimal kalau saya itu 14 hari setelah tim kembali. Itu kan harus sudah selesai dan sudah di meja kepala perwakilan. Itu dia. Bang Ali, Ya. Kalau kita ngelihat teori nih Bang, teorinya, ini dari Abang yang sampaikan tadi, teorinya konflik gitu. Konflik itu kan muncul jika ada individu yang tidak puas dengan lingkungan kerja. Pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya pertentangan masing-masing individu atau kelompok. Betul ya. Yang ketiga, adanya individu yang sering menyalahkan pihak lain. Nah, waktu saya di perwakilan, ini mungkin juga Bang Ali alami gitu, ya. Kita itu kan terbagi terkotak-kotak gitu. Ada sub 1, ada sub 2, ada sub 3. Sub 1 itu biasanya yang paling susah kata orang. Karena pegang provinsi. Karena mereka megang provinsi. Seluruh pelayanan dari situ ya. Ketemu orang-orang yang ngeyel, ketemu orang-orang intelektualnya yang tinggi, pinter gitu loh. Nah, ini kadang-kadang kan kita di mix gitu loh. Sub 1 pindah ke sub 2, sub 2 pindah ke sub 1. Nah, ini bagaimana kiatnya Bang Ali itu membagi pekerjaan ke ke masing-masing staf itu jika mereka mix. Andaikan ini Bang Ali sebagai penanggung jawab dengan memegang beberapa sub terus di mix menjadi satu tim, itu kiatnya Bang Ali seperti apa biar tidak terjadi konflik. Kadang-kadang mereka berpikir, kenapa dia yang dipilih? Bukan atasan saya, betul ya. Terus kenapa dia menjadi ketua tim? Bisa jadi dia sebagai auditor, primadona. Itu sering kan terjadi seperti itu kan, Bang? Betul ya. Gimana ini, Bang? Iya, jadi pengalaman saya begini. Jadi pengalaman ini kan guru dari segala guru dan ilmu lah ya kan. Pertama dulu di antara kepala perwakilan dengan kami kepala subot, entah itu di satu subot, di dua subot, atau di tipe A yang tiga subot, kita komit dulu. Jadi memang secara top down dulu, jangan bottom up dong. Kan selama ini kan, ya mohon maaf, ada beberapa teman-teman tuh terlalu mempressure yang bottom up, yang di bawahnya. Ya jangankan itu, istilahnya mohon maaf, semut juga kalau diinjak kan pasti teriak kan, pasti gigit. Iya gigit. Jadi kita dulu bertiga atau berempat itu dulu, kita sepakat dulu. Contoh kesepakatan kemarin ini contoh ya. Sub 1, sub 2 dan sub 3 sehubungan dengan misalnya katakanlah kayak di NTT kemarin tuh hampir 22 entitas ya. Kami komit dulu kalau yang ketua tim itu yang sudah memenuhi syarat itu murni memang mandatnya Kasubot. Jadi itu yang khusus ketua tim dulu ya, karena itu hubungannya nanti ke penyelesaian LHP. Kalau orang kedua sampai dengan orang keempat atau kelima itu yang biasanya kita mix ya. Dalam memix ini terus terang ya, dalam penyusunan tim, terus terang tim itu tidak mungkin kita buat timnya kuat-kuat semua, lemah-lemah semua, itu enggak bisa begitu. Harus dimix dia antara kuat dengan lemah. Seperti yang Pak Sepri katakan tadi, primadona, itu manajemen yang salah. Ya tentu manajemen yang salah. Artinya dalam hal ini kepala perwakilan maupun kepala subauditor. Tidak boleh ada staf-staf itu primadona. Contoh. Pada saat kemarin saya tidak sebutkan di perwakilan mana, saya baru pindah. Saya minta data RKP ada di dia sebut ada kepada si A, Pak. Saya minta progres tindak lanjut. Oh, ada ke si B, Pak. Saya minta lagi waktu itu data entitas dan lain sebagainya. Oh, ada si A, Pak. Jadi bayangkan dari 40 pegawai di situ, staf auditor, itu hanya dikerjai oleh 1-2 orang. Yaitu ya saya sayangkan manajemen sebelumnya lah. Saya enggak usah sebut ya. Akhirnya itu saya rombak, saya reformasi semua. Bekerja enggak begitu. Jadi selama ini kamu si C, si D, si E, si F, taunya apa? Kami hanya tahu meriksa KKP. Wah, kacau ini manajemen begini. Akhirnya saya rombak. Saya petakan. Kembali seperti yang tim itu nanti bisa sesi lain, nanti saya jelaskan lagi yang itu ya. Jadi pada prinsipnya kalau sudah komit manajemen, di bawah itu dia memixnya itu gampang. Karena kan susunan tim kan
kita yang tinggal kuncinya yang kuat yang lemah itu dan tidak ada primadona. Yang primadona itu biasanya kita kasih ke tempat paling yang tidak enak itu. Artinya dari tidak enak itu yang mungkin seperti agak kepulauan kabupatennya atau apa. Karena itu adalah tantangan. Saya dari dulu pribadi ya, saya sangat mempelajari manajemen strategi berdasarkan analisa SWOT ya. Jadi kemana-mana saya pakai itu. Kekuatan kita di mana, kekuatan Anda di mana, kelemahan Anda di mana. Ternyata di sana ada peluang. Nah, tapi ancamannya gelombangnya tinggi. Ancamannya nanti pesawatnya lebih kecil atau lebih besar. Nah, ini kadang-kadang yang membuat kita mengelola konflik manajemen stres itu kuncinya satu dengan komunikasi. Jadi ya kita ikut mengalami ancaman itu. Kita ikut mengalami kelemahan kekuatan itu supaya apa? Ada yang saling melengkapi dalam tim tersebut. Nanti kalau timnya kuat semua, loh kasihan dong yang ini. Karena pada prinsipnya kerja kita ini adalah kerja tim. Kerja tim itu apa? Networkingnya itu stabilizer, harus stabil. Nanti selebihnya kan ada helpdesk ya. Itu kan timnya kan 20, bukan hanya satu. Jadi kalau nanti ini kan mereka secara otomasi sudah saling berkomunikasi, saling email dan lain sebagainya, transfer knowledge di lapangan maupun pada saat kita diklat sebelumnya. Jadi teknikalnya begitu kita buat. Jadi ya kita harapkan dengan kondisi sekarang ini tidak ada lagi lah staf yang diistimewakan dan lain sebagainya, primadona dan semua sama. Karena kalau kita sebagai manajemen tidak mencontohkan begitu, berkotak-kotak, ya tentu pasti nanti toolsnya agak kurang tercapai sih, tapi harusnya 1+2=4 ketemunya 8 nanti bisa menunggunya sampai 10 hari kira-kira gitu. Nah, jadi itu dia. Kalau konflik begini, konflik itu kadang-kadang ada baiknya. Jadi kita jangan lihat konflik itu selalu misalnya saya dikoreksi, wah itu saya bersyukur sekali supaya saya meningkatkan knowledge yang ini kira-kira gitu. Begitu ini juga. Maksudnya konflik itu ada sisi positifnya gitu Bang maksudnya. Loh, pasti dalam teori-teori yang biasa kita ajarkan di diklat juga kan begitu, tidak selebihnya negatif. Kalau negatif itu saya kira sudah punishment apa itu kan ada bidang lain lagi nanti yang. Nah, tapi konflik itu kadang-kadang begini, saya memang lemparkan satu isu supaya mereka berpikir, sehingga nanti berdebat gini, tapi kamu begini, tapi kamu, sehingga nanti titik temunya kelihatan. Dari situ kita ketahuan dong, oh ini rupanya spesialisasinya ini, spesialisasi ini. Kalau semua diam kita kan nggak tahu. Tapi, apalagi kadang-kadang kita manajemen yang baru datang ya. Itu. Nah, karena kalau tidak konfliknya, kadang-kadang tidak ada konflik, anteng-anteng aja. Nah, ini yang ini jadi tanda tanya juga sebetulnya nih. Kok tenang sekali gitu. Iya, mohon maaf. Ya kita ginilah ya, ini saya pribadi lah. Saya itu kadang-kadang kalau sekali ke lapangan itu, kalau nggak ketemu tipikor, rasanya kurang puas. Ini dari ini saya pribadi ya. Nah itu kadang-kadang tertularkan juga kepada auditor-auditor kita yang sekarang ini. Oh iya Pak ya, kenapa begini? Jadi why, kenapa? Jadi itu dia, itu yang membuat kita selalu belajar dan selalu belajar. Gini Bang, bisa jadi dari konflik-konflik tadi yang katakanlah ada sisi positifnya Bang Ali ciptakan, nanti kan akan mendapatkan katakanlah hasil dari transparansi nanti keluarnya, keterbukaan. Ada kemungkinan mereka kan akan menjadi lebih kalau kita tuh lebih balelo gitu, lebih bawel, lebih nentang, lebih menantang gitu, lebih bahkan itu akan meningkatkan stres dari pegawai itu sendiri. Nah, untuk hal seperti ini gimana Bang? Ya, jadi gini, pernah saya alami begitu. Ya, tapi mungkin mudah-mudahan saya terlalu banyak tidak pernahnya gitu, tapi pernah saya alami. Jadi begini saya pria, ini kadang-kadang kita dalam membina satu manajemen itu dalam hal tugas, ada dalam hal strict ya, dalam hal ini tegas. Memang satu tipikal ya mungkin saya pribadi ya, misalnya saya bekerja untuk 4 orang, yang 1 orang seperti yang saya katakan tadi itu,
Kan bukan berarti yang 3 orang ini tidak memberikan output yang cukup elegan, yang cukup baik juga. Jadi lebih baik kita kerja sedikit, orang sedikit tapi outputnya maksimal daripada ini. Saya pernah mengalami yang saya katakan itu waktu saya di NTT. Jadi saya begini ceritanya, ada 3 orang staf saya itu rupanya bangun tidurnya itu jam 11 siang. 11 siang? Iya, jadi saya nggak tahu dalam psikolog ilmu apa itu ya. Jadi yang menyedihkan saya itu, saya ketahuannya itu setelah setahun saya duduk di situ. Sedih saya. Jadi pada saat saya selalu berpapasan di gang atau di lift gitu, si anak ini selalu menghindar. Padahal staf saya langsung. Jadi kita itu kan ada 3 sub-out. Saya itu ada pegang 18 orang. 18 orang itu sebetulnya 3-3-nya tidak di sub saya, di sub yang lain. Cuma ada 1 orang. Saya nggak usah sebutkan namanya, dia menghindar. Sedih saya, kok ini anak selalu seperti ketakutan ketemu saya. Kok ini anak selalu menghindar. Dan itu hampir setahun lah, 10 bulan atau 11 bulan. Saya pun waktu itu merasa berkecil hati ya. Saya mulai menyuruh orang untuk memanggil dia, nggak saya langsung. Padahal sebenarnya dia bawahan saya ya. Karena kadang-kadang saya kan tinggal, kalau SKP, DP3 saya taruh. Dia coba panggil dulu si A itu. Jadi saya bicara dari hati ke hati. Rupanya dia terus terang bahwa dia itu tidurnya itu memang menjelang pagi, jam 3, jam 4, bangunnya memang jam 11. Saya nggak tahu di dalam ilmu psikolog katanya itu apa istilah. Kayak itu sudah terbalik kali Bang. Ya entah dia lama di luar negeri atau gimana nggak tahu lah. Tapi begini, saya is okay. Saya siap menantang untuk begitu. Saya siap, dia bilang kan. Kalau begitu begini. Meskipun waktu itu kita sudah absen jadi dia datang pagi habis subuh terus jam 6:10 kan udah bisa. Terus dia balik tidur lagi. Nah, jadi dia tetap absen, terpenuhi absennya tetap. Terpenuhi absennya. Apalagi waktu itu sebelum Covid kan kita maksimal jam 9 kan. Yeah. Kalau yang malamnya kan, dia di kantor kok di situ. Dan kan nggak di NTT, di perwakilan kita itu kan nggak ada hiburan Pak Sepri. Kan hiburannya kan cuma ke kantor karena internet gratis kan kira-kira gitu. Jadi pernah satu saat, oke, kalau gitu saya tantang Anda, saya bilang saya tantang. Oke, silakan aja, saya ikutin iramamu. Itu saya ikutin kira-kira 3 bulan kawan. Jadi saya ikutin irama jam 11. Oke, saya biasanya begitu, harusnya seseorang itu saya berikan pekerjaan 2-3 item, saya jajelin kerjaan 6-7 item. Sampai dia bosan tuh. Wah ini kok malah saya dikerjain kan gitu kan. Dia tetap jam 11 datang. Tapi pulangnya itu ke rumah itu jam 10, jam 11 malam kalau dia pulang. Ada kadang mereka tidur di kantor. Karena apa? Nonton bola jam 1:30. Iya kan? Nonton bola jam 2:30. Kan gratis internet, ada parabola gitu kan. Tekniknya saya buat begini, jam 11 saya kasih kerjaan dia. Kita kan pulang 4:30. Oke, pulang. Dia masih tetap kerja. Ini anak pintar. Alumni UGM gimana? Di kita ini kan semuanya kan alumninya kan UGM sama UI, orang-orang pintar semua di Republik ini. Dan saya nggak khawatirkan dari segi. Jadi kita itu apa ya? Knowledge, aptitude kan gitu ya. Kemudian integritas kita kan gitu, yang IP-nya kan. Dari segi IP-nya saya nggak terlalu khawatir. Tinggal dia knowledge-nya dia kerjain jam 5 sudah di meja saya, ya kan? Oke. Saya jejelin lagi. Jam 8 saya datang ke kantor malam. 8 kantor kan masih kerja dia, masih kerjain. Saya dari Jawa aja ngintip aja. Saya tegur, "Oh, gimana Mas ini?" "Oke, iya Pak, masih." Balik. Jam 11 saya balik lagi ke kantor, saya lihat lagi. Orang jaraknya kan kita dekat kan. Saya kan ada mobil dinas juga ya kan. Ya kan. Pak udah selesai. Jam 11:30 sudah taruh di meja saya. Meskipun itu Sabtu Minggu, saya kadang-kadang begini, saya tidak mau selalu tipikal saya itu menumpuk di atas meja saya. Entah itu hak teman-teman itu kan gampang sih, surat izin, surat IA kan gitu ya kan. Yang utama lagi itu adalah surat-surat dari eksternal. Biasanya saya prioritaskan itu dari kepala daerah sama dari DPRD karena terkait pansus dan lain sebagainya. Jadi katakanlah misalnya saya tugas ke Jakarta, saya balik katakanlah misalnya Jumat malam atau Sabtu pagi siang,
saya ke kantor dulu, nggak ke rumah, memastikan surat di meja saya itu bersih. Jadi saya tahu, jadi misalkan ada surat 10, tinggal saya kasih belok kiri sama belok kanan. Ini prioritas, ini tidak prioritas, ini besok harus dibahas. Ini langsung saya share ke pemegang dosirnya. Tekniknya begitu. Jadi alur surat, alur dokumen itu tidak berhenti, tetap. Jadi prinsip saya itu, Anda boleh di mana-mana, boleh tidak di kantor, boleh Anda kemana-mana, tetapi pekerjaan Anda harus ada selesai jam sekian harus sudah di meja saya. Jadi itu prinsip utama yang saya selalu lakukan. Berarti orientasi output gitu loh Bang? Output, iya. By proses, ya by proses pun tetap ya, kita kan komunikasi. By output. Karena apa? Endingnya nanti kan di situ. Karena kita sebagai struktural kan administrator satu. Kedua, sebagai supervisi. Jadi ketiga, ya quality assurance-nya. Baik itu assurance terkait dengan surat keluar, surat masuk, maupun atas LHP dan kertas kerja yang disampaikan ke kita. Jadi gitu. Jadi akhirnya ini teman adik-adik saya ini, staf saya ini 3-4 bulan, siklusnya kembali ke awal. Bisa dia jam 8 masuk. Jadi saya tidak khawatir dengan SDM kita sekarang. Ya, adapun terkait dengan aptitude, ya kan? Ya gini lah, teman-teman kita sekarang ini kan biasa ke kafe, ya kan? Kita kan tinggal, yang generasi tua ini kan tinggal mengikuti ini. Bisa ke kafe atau tidak, ya kan? Kalau kita warung kopi. Warung kopi. Jadi, tapi pekerjaannya selesai. Jadi, saya yakin pekerjaannya selesai. Karena karakteristik dia tidur menjelang pagi, malam itu saya kira anu aja lah, hanya siklus anu aja ya, siklus energi yang dia ini kan saja bagi saya kan masalah. Nah, akhirnya saya sudah akrab sama dia, dan di NTT itu saya kan 5 tahun 4 bulan. Jadi 1 tahun, bayangkan 1 tahun saya baru bisa menyelamin si individu ini. Ya kan, selebihnya kita ya sudah ketawa-ketawa aja, karena saya selalu pendekatannya output tadi. Iya. Pendekatan output ya Bang. Iya, itu. Kalau proses ya kita kadang-kadang begini, jangan juga menyalahkan COVID. Bersyukur juga kita dapat COVID ini, akhirnya terimplementasi terhadap proses output yang sebelumnya dilaksanakan. Artinya mau dia itu WFA, WFO, artinya pekerjaannya pasti selesai kan, kira-kira kan gitu ya Pak ya. Iya. Itu dia Pak Sebri. Apalagi Bang Ali gini, dari apa ya, mungkin udah banyak Bang Ali sampaikan itu, sebagian besar kan komunikasi internal ini. Iya, kuncinya di situ ya. Memanage konflik, stres dari sisi komunikasi internal. Nah, kalau di sisi eksternal gimana Bang? Ada pengalaman Abang? Oh, banyak. Saya pernah dengar dulu ini koreksi Bang, kalau salah saya koreksi. Waktu di daerah Sulawesi Selatan atau Sulawesi Tenggara, saya lupa gitu. Abang katanya pernah ngadepin demo gitu loh, bisa ngajak ngobrol demo. Bisa. Demo yang kalau di Dunia Timur kan demonya kan ya mungkin agak ini Bang, rada-rada serem. Stylingnya lah, itu hanya styling aja. Gimana ini Bang? Iya, jadi gini, ada 2 yang jadi ya malah mohon maaf saya bilang jadi kenangan lah. Pertama yang itu yang demo, yang kedua itu ya bukan berantem sih, kita berdebat tegang dengan Kajari jaksa. Itu Kajari jaksa Ngada. Saya sampai masih ingat sekarang namanya itu, nggak tahu pada pensiun apa belum. Jadi dari sisi institusi penegak hukum dulu ya, kita mensosialisasikan peraturan BPK tahun 2006 itu ya, termasuk yang 3 paket undang-undang itu, satu nomenklatur aja ya, keterangan ahli dengan saksi ahli itu terus terang hampir puluhan tahun juga kita memperdebatkannya itu kepada penegak hukum. Mohon maaf, kadang-kadang di antara jaksa 3 hanya ngerti 1, yang 2 nggak paham. Dia hanya bertahan dengan istilah saksi ahli. itu saja menjadi menjadi ya semacam eksperimen sendiri bagi saya. Ini meskipun sekarang sudah tidak ada masalah lagi, mereka sudah tahu
bahwa keterangan ahli itu sudah pasti BPK. Jadi ini menyangkut knowledge juga ya. Tidak semuanya juga baju coklat itu kita anggap dia sudah betul-betul pakar dalam hal ilmu kerugian. Jadi saya dapat kartu asnya itu di mana-mana ya, sehingga ya mohon maaf, kadang-kadang mereka datang harus cium tangan kita dulu kira-kira lah. Apalagi dengan kemarin terbitnya SEMA 04 tahun 2017 itu sangat membantu institusi kita sebagai super body lah. Nah, terkait demo 2006 dulu pada saat pemekaran kantor ke-17 perwakilan di Sulawesi Tenggara. Pertama memang tantangan saya adalah itu demo. Ya, saya coba bayangkan saya hanya promosi 2005, eselon 4 itu hanya saya alami, kepala seksi itu hanya 2 tahun. 2 tahun. Kemudian bedul deso, kita harus mekarkan kantor, dipromosikan jadi pelaksana tugas. Karena waktu itu belum genap 2 tahun saya di eselon 4-nya, tapi pangkat saya sudah memenuhi. Saya jadi PLT. Jadi kami mengalami selama 8 bulan itu bekerja di 2 tempat. Satu di Sulawesi Selatan, perwakilan Indo, satu di perwakilan pemekaran waktu itu di Sulawesi Tenggara. Jadi waktu itu terkait dengan dana MTQ, penyelenggaraan MTQ nasional Sulawesi Tenggara, kalau tidak salah MTQ yang keberapa itu ya, 16 apa 30-an berapa tuh. Mereka berbondong-bondong datang mahasiswanya. Nggak banyak sih, lebih kurang sekitar 80-an adalah itu. Banyak. Jadi waktu itu pada masa itu yang sangat luar biasa demo itu 2006 itu, kalau kita lihat di TV 7 waktu itu, nggak tahu udah ada TV One, TV 7 Trans 7 sama waktu itu di RCTI. Dalam 1 tahun itu karakteristik kulturnya itu kita lihat hanya 2 demo. Waktu itu di Sulawesi Tenggara di Kendari, satu lagi di Sumatera Selatan di Palembang. itu hampir setiap hari kita pelajari, ada selalu. Jadi saya lihat TV itu pun saya pelajarin, Pak. Mudah-mudahan. Jadi hanya 2 tempat itu, 2 mahasiswa itu luar biasa. Yang ketiga ya Sulawesi Selatan. Waktu itu presidennya masih SBY dengan JK. Bahkan JK itu dulu sempat malu katanya karena beliau alumni Unhas. Sempat terjadi waktu itu ada yang cedera ya, ada yang ini demo di Sulawesi Selatan tuh. Di Sulawesi Tenggara ini ya karena dia ngikutin Sulawesi Selatan, karakteristiknya kan hampir sama. Waktu itu mereka menuntut kita supaya memeriksa pertanggungjawaban pelaksanaan MTQ di Sulawesi Tenggara. Wah, ini tantangan berat bagi kita. Saya sendiri belum pengalaman dari segi administrasi. Kepala perwakilan juga waktu itu lagi keluar daerah ya, lagi tugas. Kemudian tentu pertama dulu kalau kita menghadapi demo itu adalah tenang. Ya mohon maaf, tenang setenang-tenangnya kita, kalau ditimpuk juga dengan batu itu ya sudah kriminal kira-kira gitu. Bentar dulu, Bang Ali ini kan orang Medan, kok bisa tenang gitu loh, Bang? Jadi ini styling. Bukannya bisa orang Medan ya, gitu ditimpuk. Ya enggak lah. Enggak gitu. Enggak lah, artinya kita lihat iramanya ya kan. Ya, jadi waktu itu lebih kurang nggak lama sih, sekitar 1 jam itu mereka orientasi apa dengan suara lantang macam-macam lah ya. Kadang-kadang memang memancing emosi kita. Nah, pada saat itu dia menyatakan, Pak, saya minta pada saat kami orientasi ini supaya kita sama-sama istilahnya satu level. Bagaimana kalau kita duduk di lantai ini sama-sama? Saya langsung duduk. Entah itu kotor, entah itu bersih, apa itu. Mari kita duduk. Waktu itu saya suruh Kasubag Umum, udah pensiun sekarang ya. Setlannya ya yang sudah almarhum ini, Pak Sigit Hermawan. Waktu itu baru almarhum, kemarin kena COVID, Kasetlan Medan kemarin ya. Sekarang dia di jadi kami sama-sama dulu. Jadi waktu itu dia ini, Pak, dikasih aja air putih biar mereka ini. Oh, di situ dia perdebatkan. Jadi saya beritahulah sekilas, apapun namanya di tahun-tahun 2005-2006 itu tidak henti-hentinya kita selalu mensosialisasikan 3 paket undang-undang sama tentang ke-BPK-an. Itu sudah pasti. Apalagi waktu itu luar biasa transparansinya BPK ini, sampai titik koma laporan itu langsung masuk. Sekarang kan ikhtisar ya. Iya, PS waktu itu kan, mohon maaf, ketuanya masih Pak Zaman Anwar Nasution waktu itu. Begitu transparannya, begitu terbukanya. Ya
Ya kalau kita bilang bodoh juga enggak lah. Kadang-kadang begitu sudah kita terbitkan LHP, dia print, dia adukan lagi ke kemari yang notabene hasil laporan ini. Jadi kita harus memberikan pembelajaran terus. Saya bicara bagaimana web kita, bagaimana ini, kemudian skop core bisnisnya di perwakilan, begitu pusat. Nah, sampai endingnya kesimpulannya saya katakan bahwa pertanggungjawaban MTQ ini ada di pengelolaan APBN yang di kementerian. Namun teman-teman jangan khawatir, kalau nanti dia punya dana sharing melalui APBD, sudah pasti akan tersentuh pada kita pada saat pemeriksaan laporan keuangan daerah. Waktu itu masih namanya LKD dulu, laporan keuangan daerah. Sekarang namanya LKPD kan gitu ya kan. Jadi saya karena mengikuti dari awal semua ini, cukup ingat saya yang begitu semua. Nah, jadi saya beritahu, ya tentu mereka nggak puas juga lah. Apapun namanya, detik ini segera. Ya itu kita tampung aja. Tapi kita kasih tahu mekanisme kita begini. Dan waktu itu sudah kita surati ke kementerian kok. Sudah ditanggapin kementerian. Demonstran itu hanya dimanapun, termasuk kita di pusat, di daerah, di manalah, di desa, nanti move-nya itu hanya 2. Pertama, kalau hasilnya tidak kami dapatkan, kami akan menggalang massa sebanyak yang lebih banyak. Ya. Itu di mana-mana itu di mana-mana karakteristiknya saya sudah tahu. Yang kedua, ya artinya bagaimana ke depan kita bisa bekerja sama dengan mereka. Nah, ini juga kan selain kita transparansi, prinsip kehati-hatian juga harus kita lihat. Jadi mereka sudah jelas, mereka kembali, dan bagus kok. Semua demo itu teman-teman nggak usah khawatir, di situ pasti sudah selalu ada dari intelnya reskrim dengan pakaian preman. Udah ada orang keamanan. Iya, bahkan sekarang saya kira cukup bagus lah protapnya. Orang demo spontanitas sekarang sudah nggak bisa lagi, harus ada izin kan gitu ya. Nah, jadi teman-teman dimanapun kita ditempatkan, sepanjang dia ada izin, 24 jam harus kita layani. Prinsipnya begitu. Saya nggak terlalu berbicara peraturan ini karena kan banyak aturannya. Tapi saya lihat pengalaman saya begitu. Sepanjang dia tidak ada izin, tunggu. Kalau dia izin, itu dia sudah pasti didampingi sama reskrim, intel keamanan, baju preman. Dan biasanya 15-10 menit sebelum mereka datang, dia sudah komunikasikan dulu. Biasanya diterima sama kasetlan kita. Kan gilirannya banyak itu. Kantor Polda kan gitu biasanya ya. Kantor Jaksa, itu kan sudah rutin itu. Kantor BPK, ini rutin Pak tiap tahun. Terutama hari demo gitu maksudnya. Iya, jalurnya. Terutama tiap tahun itu memperingati Hari Korupsi Dunia. Iya. Jadi kalau ada teman-teman yang orang demo datang dipaksa tutup gerbangnya, ya itu mohon maaf, siap-siaplah akan terjadi hal yang artinya lebih tidak. Jadi mereka harus kita terima. Jika nanti ada di situ anarkis kriminal, itu sudah tanggung jawab intel polisi. Iya. Ya mohon maaf, termasuk saya juga penerima demo kalau saya luka. Itu tanggung jawab negara itu terhadap saya, karena saya di kantor negara. Iya. Beda saya di kafe, di rujak atau di rumah pacar saya, itu beda lah. Lah itu individu ya kan. Masa di kafe sama rumah pacar kan gitu kan. Beda. Jadi sampai kalau kita terluka, kita kan kadang dilempar itu ya, dilempar sama air ya. Itu ya kantor dong yang membiayai perawatan kita, karena kita mengamankan aset negara. Itu kuncinya di situ. Tapi kalau misalnya mereka langsung ke spontanitas demo, tidak ada izin, tidak ada pendamping, wah itu jangankan ini. Anda semprot aja itu sampai pakai itu pemadam kebakaran itu supaya dia pergi, kita tidak salah karena dia tidak ada izin. Kira-kira gitu kasarnya begitu. Tapi selama ini ada, pasti selalu ada izin. Itu sudah mutlak itu. Jadi istilahnya wartawan juga gitu. Ada istilah kita CNN ya. Jangan Anda jadi wartawan CNN katanya apa itu? Cuma nanya-nanya kan kira-kira gitu kan. Jadi kalau mau minta bahan buat makan ya bilang terus terang kita pastian. Dan selalu kita siapkan kok akomodasi untuk itu sudah kita siapkan. Jadi
gini, kita yang penting tenang, gampang komunikasi, kemudian kita merendah. Jangan kita gagah-gagahan karena BPK super ya jangan. Seolah-olah kita nggak punya salah, ya jangan juga begitu. Justru dia kritik, dia kasih masukan, itu koreksi kita. Saya biasanya kalau sudah ada dari LSM, dari pengaduan dari itu terus terang, mohon maaf, saya lototin terus sampai itu tuntas. Sampai nanti kita panggil kembali bila perlu. Nah kalau dia dari kepolisian, sekarang saya lihat polisi sekarang sudah bagus lah. Ya kalau dulu kan, ya kita sama-sama tahu lah. Dulu maksud saya itu di atas 2016 ke sana masih saya lihat masih begitu tidak baik. Kalau yang sekarang ini saya lihat baik. Polisi itu kadang-kadang begitu dia sudah dapat informasi dari si pengadu, sudah dapat informasi dari LHP kita, kemudian kita sudah jelaskan, kita sudah duduk bersama, biasanya dia datangkan kedua belah pihak itu untuk dipertemukan. Jadi tidak serta-merta sekarang pihak kejaksaan sama itu mentersangkakan orang. Kecuali kalau betul-betul sudah 2 alat bukti cukup ya. Tapi kalau hanya cuma nanya-nanya, move, ya biasanya itu menjelang pilkada ya kan. Dia pertemukan itu. Jadi itu saya pernah beberapa ketemu reskrim di Polres maupun di Polda itu, saya lihat sudah cukup, protapnya sudah bagus. Jadi sekarang kami Pak, lebih kepada ya memang penyelesaian di luar pengadilan itu ya istilah yang paling sangat elegan lah. Itu dia. Sesuatu yang ini ya, Pak, ya, sangat berharga gitu loh. Ya. Kan kalau kita dulu kan sering mendengar Bang Hali ini kan mukanya galak tapi bisa merangkul pendemo gitu loh. Iya. Abang mungkin masih ingat dulu quote-nya dari siapa? Teman kita lah gitu. Iya. Ini Bang Ali ini muka Rambo, hatinya Rinto. wajah Rambo, hati Rinto. Wajahnya itu istilah baik gitu loh. Jadi saya dulu dari kecil, saya film itu cuma 2 yang saya senangin. Satu film perang, satu lagi film spionase. Jadi mungkin dari situ naluri auditor itu muncul. Iya. Jadi kenapa? Saya selidiki kenapa, strateginya gimana saya gitu. Jadi ya bagi saya gimana? Kadang-kadang saya kayak ya, seolah-olah saya membuat diri saya itu kayak James Bond kira-kira gitu ya, atau Mission Impossible. Tapi itu mimpi, dream ya, mimpi saya. Dalam arti kata begini, implementasi film itu adalah Anda jangan terlalu cepat puas, terlalu cepat yakin kalau skeptisme Anda itu tidak Anda kembangkan. Nah, itu yang kadang-kadang sama anak-anak baru itu saya ini kan. Ya. Jadi jangan Anda kesannya ya Anda buat temuan itu hanya kopas deh, copy paste itu ya harus selalu inovasi. Kenapa? Begitu dia sudah sampai betul-betul terdalam, sudah terungkap, baru buatkan satu temuan. Jadi selalu berinovasi karena sayang dong, alumni Anda luar biasa ya kan, sekolahnya tempat-tempat yang bisa dikatakan kredibelnya luar biasa di Republik kita ini, tapi hanya dengan temuan-temuan yang mohon maaf kurang tipikornya itu ya ibarat kalau Dasat Latif itu kiai itu kan cemeng lumen, kira-kira kan gitu kan. Jadi istilah, karena saya di Sulawesi itu Dasat sering saya lihat itu serama itu beleng-beleng sama cemeng lumen katanya. Maksud saya itu kita membangun, dan itu bermanfaatnya juga nanti untuk dia. Contoh saya juga dulu dengan senior saya kan gitu, saya belajar, oh ternyata tidak semua senior saya itu juga bagus, ada tidak bagusnya. Justru sekarang saya lengkapi dengan hal-hal yang bagus, kira-kira gitu. Jadi selalu inovasi. Apa tadi Bang, maaf, Anda jangan terlalu cepat puas. Iya. Kalau apa tadi? Iya, kalau hanya dia dalam modelnya hanya kopas saja, tidak bisa begitu. Terakhir ini Bang, apa kira-kira pesan Bang Ali untuk teman-teman sahabat pembelajar yang mengenai manajemen konflik, manage konflik, manajemen stres itu dengan komunikasi internal dan eksternal. Jadi gini, pertama dulu ya, saya berpesan lah, jangan ragu pindah ke wilayah timur. Wilayah timur itu mengasihkan. Wilayah timur itu istilahnya apa namanya, ya experience lah ya, artinya kita selalu mencoba
dan luar biasa. Dari wilayah timur itulah saya banyak membuat satu komunitas-komunitas. Audit ini adalah sama dengan accounting ya, art and science, ilmu dan seni, ya kan. Jadi kalau Anda mau senang komunitas untuk berfoto, alamnya ya wilayah timur. Ya bukan berarti wilayah barat juga nggak banyak ya, karena saya juga kan dari Sumatera, dari Jawa juga biasa saya lewatin. Itu dia. Kemudian yang kedua, auditor sekarang itu saya harapkan ya selalu berinovasi. Jadi misalnya Anda kalau meriksa, katakanlah misalnya konsorsium ya, konsorsium yang hubungannya kepada konglomerasi atau misalnya bonafitivitas untuk menggali alam di setempat. Anda harus kuasain yang hubungannya dengan perlakuan-perlakuan bisnis konsorsium. Jangan otodidak hanya kontrak BST, kontrak BST, denda, kontrak BST, ya itu singkat dangkal sekali. Itu dia. Jadi selalu berinovasi. Kedua, ya komunikasi itu kunci kita sukses dari semua-semuanya. Jadi kita stres, memang mengelola konflik, mengelola stres, kemudian bagaimana kesenjangan terhadap pegawai A sama B, itu semua akan terselesaikan kalau ada komunikasi. Yeah. Kalau tidak dituntaskan dengan komunikasi, ya tentu akan terjadi stagnan. Orang tidak akan paham terhadap apa yang Anda lakukan atau sebaliknya. Dan komunikasi ini adalah menjembatani kita kalau kita sudah melakukan perbuatan yang tidak baik maupun yang baik. Katakanlah kalau memang itu tidak baik, supaya apa? Akan kita cari solusinya, kira-kira gitu. Kalau Anda tidak katakan ya kan tidak. Itu dia. Nah, jadi harapan saya ke depan itu Bang Sepri ya. Kemudian pengalaman itu adalah guru dari segala ilmu. Ya tentu saya juga alumninya juga sekolahnya nggak terlalu bisa dikatakan nggak terlalu di seputaran anak-anak muda sekarang, tapi pengalaman itu membuat kita mungkin hasilnya melebihi dari predikat kumlon lah ya, melebihi itu karena dari pengalaman itulah kita nanti bisa menghasilkan sesuatu yang cukup elegan lah ya, cukup berarti. Itu pesan-pesan saya. Nah, dan jangan ragu, bekerja itu ke timur itu jangan ragu, karena timur itu luar biasa. Saya sendiri kalau dikatakan dalam titik ini mau berangkat lagi ya saya senang lagi, alhamdulillah. Ya tentu dalam tingkat yang lebih berbeda kira-kira gitulah. Kan orang kan bekerja untuk berkarir kan kira-kira gitu. Ya gitu ya. Jadi apalagi sekarang sudah terbuka kan. Misalnya gini, ya tentu kalau misalnya saya kemarin mutasi itu saya langsung ke Gramedia lihat peta itu kan sebelum tahun-tahun 2016 ke sini tuh. Karena saya kan udah 2005. Sekarang kan saya tinggal Google aja kan sudah terbuka, udah kelihatan. Kota Mamuju sudah saya lihat di situ. Waduh, sedih juga ini ya. Infrastruktur jalannya cuma 2 dan lain sebagainya. Tapi terus terang di Mamuju itu saya senang ibadah. Itu luar biasanya. Sekarang kan sudah ada sudah ada saya itu dari kecil itu kalau ndak ada yang ribut-ribut ndak bisa tidur. Apa itu musiknya? Aneh kan? Ya. Musik gitu. Nah, iya. Karena saya orang jadul ya, jadi saya mesti ada radio baru bisa. Ya kalau di sini enggak sih karena ada keluarga ya. Jadi orang kan kalau ada ribut-ribut dia nggak bisa tidur kan. Nah, kalau saya justru kalau nggak ada yang ribut, saya nggak bisa tidur. Jadi saya dulu sewa indie. Kan ada pembacaan Al-Quran langsung dari Makkah. Jadi itu mulai dari 24 jam kan. Jadi kalau di Mekah itu kan kita selisih jamnya itu kan 4-5 jam. 4 jam 5 jam. Jadi saya tahu itu sebelum TVRI ada jam 3 itu saya sudah langsung dari jam 9 tidur itu TV itu saya hidupkan. Ngaji terus sampai Kadang-kadang enaknya saya surat ini saya buka Al-Quran. Al-Kahfi ya. Surat surat Yasin ya. Langsung saya ikutin. Dan itu nikmatnya luar biasa. Ya ini karena saya muslim ya, mungkin di teman-teman Anda juga sama.
Tapi kalau sholat, tahajud apa sebenarnya dosa kita ajarin lagi lah. Jadi prinsipnya begini, teman-teman kita ini semuanya sudah luar biasa, sudah ahli lah. Tinggal kita arahkan, kira-kira gitu. Tinggal kita arahkan. Saya kalau di perwakilan itu Pak Sepri ya, 7.10 saya sudah di kantor. Karena apa? Di kantor lah saya bisa teriak-teriak, di kantor lah saya bisa menghidupkan lagu Tulus ya, lagu apa dulu, lagu-lagu yang keras-keras. Tahu lagu Tulus? Oh ya, alhamdulillah. Kan saya ngikutin anak-anak saya kan gitu ya kan. Karena apa? Kalau kita di rumah dari jam 5 sampai jam 6 itu kalau nggak kita ngaji, sholat, ibadah, bicara dengan security kan nggak ada kerjaan lagi. Nah, cuma yang membuat saya aneh generasi sekarang ini, mungkin di perwakilan saya rasakan gitu. Mereka itu Pak kami sarapan di atas jam 9. Nah, ini jadi nggak ketemu sama saya. Saya sarapan jam 6 pagi. Sementara teman-teman saya sarapan itu jam 8, jam 9. Nah, itu pun kadang-kadang kita nggak bisa strict kalau di perwakilan ya. Kalau kayak gitu kita 9.30 kumpul rapat. Karena dia nggak bisa saya paksakan jam 8 atau jam 8.30. Itu fleksibelnya kadang-kadang di situ. Jadi ilmu dan seni ya. Tidak bisa strict gitu, nggak bisa. Nah, itu toolsnya akan gagal, organisasi tidak akan jalan. Siap. Apalagi? Terima kasih Bang Ali, terima kasih. Nambah 2 jam lagi lah nggak apa-apa. Ya, udah hampir 1 jam lebih. Ya, Banyak sekali nih Bang yang bisa kita ambil dari pengalamannya Bang Ali. Selama di wilayah Indonesia Timur, 16 tahun di wilayah Indonesia Timur. Bagaimana itu mengelola stres, memanage stres, konflik dengan komunikasi eksternal dan internal. Terima kasih Bang Ali, terima kasih. Sama-sama. Tadi seperti Bang Ali sampaikan kalau ini dilanjutkan sampai subuh Bang Ali. Lama ini. 16 tahun ceritanya jadi 1 jam. Pengalamannya aja 16 tahun. Artinya kadang-kadang 2 hari mungkin baru tuntas kira-kira gitu. Ya, satu quote dari Bang Ali ini mungkin ya tadi yang selalu termatri di saya gitu, bahwa kalau bekerja itu ya kita pergi ke kantor itu bahagia gitu loh, nyaman, bekerja itu nyaman, pulang kerja juga nyaman gitu. Bisa tidur nyenyak. Iya. Jadi kira gitu ya Bang. Iya, jadi itulah satu kepuasan. Jadi gini, tentu kita juga dulu pernah short course ya, belajar dan sebagainya. Saya juga di Diklat lama mengikuti coach dan lain sebagainya, manajemen stres ya. Jadi bahagia itu tidak mesti orang lain yang memberikan kita bahagia. Bahagia itu Anda datangkan dari diri sendiri. Kalau Anda tidak bisa bahagia sepanjang hidup Anda, itu berarti Anda harus ke psikolog lah, harus ke rumah sakit jiwa, kira-kira gitu. Nah, kemudian kalau kita bekerja bahagia pagi sampai dengan sore itu ya, itu tentu imun tubuh ya, daya tahan tubuh itu Allah itu sudah menciptakan semua obat di dalam tubuh kita, tinggal kita maintenance. Saya alhamdulillah ya kita tidak sampai sakit-sakit berat lah dengan kita bahagia, macam-macam lah ya. Jadi kalau memang kita bahagia membawa keluarga ke wilayah timur, dia bawa. Kalau memang kita bahagia menyalurkan hobi kita di wilayah itu, salurkan. Kalau kita bahagia melakukan memasak dan lain sebagainya sesuai dengan hobi kita, ya salurkan hobi Anda. Dan itu bukan hambatan bagi saya gitu. Nah, saya yang pasti pulang bahagia, ibadah, nyenyak tidur. Supaya apa? Besok saya fresh lagi. Nah, karena setiap pekerjaan kalau tidak tuntas, kita tidak nyaman tidur. Apalagi kita bekerja di bawah tekanan, di bawah ancaman, itu bukan tipe saya. Jadi saya lebih baik terancam pada saat di kantor daripada saya di rumah. Saya mau di rumah tuh semua nyenyak, semua saya nyenyak tidur, saya enak. Jadi nggak ada lagi orang yang mesti menghubungi saya by entitas. Pak, kita harus gini loh. Anda bukan atasan saya, bukan saya mengatur Anda, kira-kira gitulah. Tapi kita kan nggak mesti membahasakannya kepada mereka. Oh ya Pak, izin Pak, kita kalau besok di kantor jam sekian, saya kira kita lebih kita apa saja bisa kita selesaikan, kan gitu kan. Tapi ada kadang-kadang entitas itu pengalamannya begini ya. Jadi saya juga banyak belajar juga dari teman-teman leadbank itu. Di perwakilan itu dulu ya, selama saya lama itu, gampang sekali entitas itu bertanya ke kita, seperti kita bawahannya aja.
Nah ini tinggal kita sebetulnya mensosialisasikan. Contoh misalnya tiba-tiba besok jam 8 pagi kami ke kantor BPK. Loh kita kan butuh persiapan kan gitu kan. Kemudian Pak ini Pemdanya sudah terancam ini. Bupati mau kita jatuhkan. Wah loh kok ngelapor ke saya kan kira-kira kan gitu ya kan. Jadi kami harus konsultasi ke BPK dulu. Kira-kira tindakan kami ini sudah benar apa? Loh kok nanya tindakan? Saya nggak mungkin, goblok lu, nggak bisa begitu. Apalagi ketua DPR, DPRD, dia kan pejabat negara. Ke depan begini, strateginya saya robah karena saya setiap perwakilan itu saya punya WA group. Yang WA group itu dengan entitas itu saya lakukan 3 yang wajib. Pertama itu inspektorat, itu utama itu. Inspektorat. Jadi misalnya di Sulbar kemarin saya pegang 7 inspektorat itu ada semua nomor telepon. Dia 24 jam bisa menghubungi saya juga bisa menghubungi. Begitu juga yang berat itu memang di NTT. Di NTT itu saya pegang 12. Bayangkan Bali NTB aja tuh entitasnya 10, 2 support. Saya 12 sendiri waktu itu sebelum 3 support yang sekarang ini masih 2. Sekarang kan sudah 3 ya, udah ini. Kemudian yang kedua itu Sekwan. Itu wajib saya. Jadi Sekretariat Dewan. Iya, Sekretariat DPRD. Teman-teman saya ya artinya ini kan saya sudah NTT itu sudah saya tinggalkan 2015, sekarang 2021. Jadi kan sudah ada 3 kali penggantian support saya itu kan. Itu kira-kira Pak Sepri. Siap, Bang. Ya. Bang, kita akhirin. Oke. Terima kasih Bang Ali atas kehadirannya di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korpu. Sebelum saya tutup ini Bang, saya punya pantun nih Bang. Oh iya. Podcast. Abang nggak perlu pakai pantun. Iya. Kebiasaan saya pakai pantun. Jadi pantun saya itu adalah Badekat menjadi Korpu. Korpu sebagai strategi untuk mencapai visi dan misi BPK. Wah luar biasa. Podcast BPK Insight selalu ditunggu Bang. Amin. Menjadi media pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih Bang Ali, terima kasih. Saya pun ada pantun juga nih. Bang. Siap iya kan. Jadi untuk acara-acara podcast ini ya, kemarin itu adalah masa lalu. Jadi 16 tahun itu saya anggap bagian daripada perjalanan yang saya lakukan lah. Jadi saya 10 tahun auditor, hampir 17 tahun saya di struktural di lapangan. Sebetulnya tadi satu yang mau saya ceritakan Pak Sepri ya. Siap, kalau tingkat stressing itu terus terang memang siapapun termasuk saya, kalau memang sudah tahap paling tinggi sekali itu memang stres kita. Itu saya alami 2 kali. Apa itu? Ya biasa. Besok saya mau terbang jam 5 pagi subuh, ya kan? Jam 4 tadi sudah jatuh di Kepulauan Seribu. Itu stresnya memang luar biasa saya. Jadi itu memang tidak bisa ternilai. Kalau itu saya tidak tahu solusinya apa. Tapi Allahu alam ya kita masih Allah itu selain mencoba, bagi saya itu dia selalu melindungi. Jadi kita selalu ambil sisi positifnya bahwa Sang Pencipta itu selalu melindungi kita. Jadi itu stres yang saya alami. Saya jam 5 besok berangkat, memang pesawat saya tadi sore saya dapat berita pesawat jatuh. Itu saya biasanya dengan istri, dengan anak-anak itu saya lebih banyak diam. Meskipun anak-anak kadang cerita, kadang gini, kadang lihat YouTube saya lebih banyak diam. Gitu. Dan itu bisa Anda bayangkan ya nggak bisa tidur lagi kita. Tapi ya saya selalu berdoa apalah itu. Ya yang kedua juga sama pada saat Lion yang ke Bangka Belitung itu ya. Nah, itu teman baik saya di situ Martua Sahata. Martua Sahata ini dulu kepala seksi saya. Kami dulu sama-sama memekarkan perwakilan ke-17 dan itu angkatan saya dari CPNS dan kemudian dia saya kasuputnya dia kepala seksinya. Pernah jadi bawahan saya juga. Jadi ini memang bukan hanya 1-2 kita semua di BPK itu turut kita sangat berduka sekali. Jadi mengatasi stres itulah yang memang kalau kita bicara wilayah timur itu memang kita perlu pendampingan. Makanya sekarang kan kita ada psikolog di Biro SDM. Betul Bang. Kemarin gempa itu juga teman-teman saya yang 40 orang itu
di maintenance oleh psikolog yang dari Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan itu kan ada pusat psikolog kita ya, dari SDM kita. Jadi itu memang teman-teman sangat bercerita semuanya lah. Jadi kalau saya pribadi, mohon maaf, rujab saya itu hanya kamar saya yang tidak jatuh menimpa saya. Yang lainnya itu jatuh semua. Jadi kalau itu tadi gips sebesar ini kena saya, ya mungkin saya pingsan. Karena waktu itu saya tidak merasakan gempa, saking nyenyaknya tidur. Dan itu kejadian jam 2:13 dini hari. Jadi setelah orang berteriak-teriak histeris pada tsunami lari ke puncak, saya malah baru bangun itu lampu saya sudah nggak tahu lagi jalan karena nggak persiapan kan. Padahal sebetulnya sudah di warning gempa besarnya itu sudah juga di sorenya. Nah itulah kadang-kadang karena kita ikhlas itu ya, harusnya kita sudah warning gitu kan. Jadi saya sempat pengalaman saya itu saya terpapah merangkak seolah-olah saya tahu itu pintu keluar, ternyata ke kamar sebelah. Saya lihat jaring, berarti balik keluar lagi, baru ke pintu sebelah. Jadi itu memang pengalaman kita. Jadi kemarin ini kayaknya memang Allah mengingatkan saya supaya udahlah pulanglah. Apalagi dicari, Anda fungsional aja. Usiamu sudah 53 kira-kira gitu. Jadi kadang-kadang itulah. Kalau Elo itu memang luar biasa. Jangan jadi Bang Toyib. Jadi kita tahu diri lah. Semangat itu tetap ada, ya kan? Tapi kadang-kadang memang keterbatasan fisik itu memang harus ada. Jadi tingkat stres itu yang kadang-kadang memang selalu kita alami, tidak hanya di wilayah timur, wilayah barat seperti yang saya katakan tadi. Saya sangat pernah mengalami, besok jam 5 pagi saya terbang, hari ini pesawat jatuh di Sriwijaya yang di yang notabene pilotnya itu tinggal di Cimanggu, di Bogor juga dia tinggal. Tetangga. Ya sering saya naik bus Damri itu bareng kita kadang-kadang sama beliau itu memang ustadz itunya jenggotnya Iya, Bu. Jadi itulah ya artinya ya tentu kita selalu satu kuncinya apa? Ya kita taat beragama dan ibadah, kuncinya di situ, Pak. Nggak ada yang lain. Oke? Kemarin adalah masa lalu. Hari ini adalah kenyataan. Dan hari esok adalah harapan. Nah, ini yang jadi selalu kita semangat, apapun namanya, generasi sekarang ini tidak mungkin dibandingkan lagi dengan generasi saya, karena mereka semua siap pakai. Nah, tentu kita juga pada saat life cycle atau mountain cycle ya, siklus gunung itu ya, saya sudah merangkak, sudah di puncaknya, ya sekarang Anda siap-siaplah untuk kembali menurun. Jadi idle capacity-nya sudah terlewati kira-kira gitu. Siap. Oke. Terima kasih Bang Ali. Terima kasih atas kehadirannya Bang Ali di BPK Insight. Ini sudah sudah itu. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.